Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, untuk kita gunakan untuk bermajelis ilmu dan juga beribadah serta beramal soleh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam podcast yang tercinta ini di channel Dakwah Solo ya, yang luar biasa sekali, yang memberikan kasanah-kasanah keislaman yang luar biasa ya, yang mampu mengubah pola hidup kita ataupun tujuan kita ataupun arah kita ya, yang masya Allah ya, bisa menuntun kita untuk menjadi seorang pribadi yang seperti dikarepkan oleh Allah gitu ya. Nah, kita masih bersama dengan Ustadz Yan Abdul Hadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, salam. Dulu pernah kita podcast tentang membahas tentang menegakkan agama Allah ya, yang dimana kita sudah belajar fadilah-fadilah dan juga keutamaan yang luar biasa sekali ya. Cuman yang menjadi catatan gini, Ustadz. Kenapa kok orang itu sudah tahu kalau ketika menolong agama Allah akan mendapatkan kenikmatan dan juga Allah akan menolong kita. Tapi rata-rata dari masyarakat ini agak-agak enggan untuk menolong agama Allah. Ada yang menghambat ataupun kendala-kendala. Nah itu kalau kita bicara kendala-kendala itu gimana Tat? Ya. Untuk menekan agama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau kita lihat ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal. Faktor gitu. Yang muncul dari musuh-musuh Allah. Oh gitu. Ya, yaitu apa? Berbentuk pemikiran-pemikiran yang menyebabkan umat Islam tuh merasa nggak butuh untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ya, misalnya contoh dengan persepsi bahwa yang penting kita mengambil substansi dari tujuan penegakan Islam itu. Oh, gitu. Ya, sehingga tidak butuh persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Cukup dengan sistem yang ada. Yang penting pencurian tidak ada, yang penting perzinahan tidak ada, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, tapi mereka akhirnya merasa mencukupkan diri, sudahlah ini saja. Ya. Itu pemikiran asing yang diterapkan pada kita. Bahkan kita juga terprovokasi, ya mohon maaf misalnya dengan bahasa NKRI bersyariat misalnya. Nah itu saya juga tidak bisa memahami bagaimana NKRI bersyariat. Karena apa? Di satu sisi NKRI punya konsep demokrasi. Di sisi yang lain syariat itu berbeda dengan demokrasi. Nah, gitu. Cara menyatukannya seperti apa? Tapi ini dibungkus seolah-olah memang bisa gitu ya. Sehingga mencukupkan diri pada wilayah sudah. Ini sudah cukup, sudah final. Gitu. Sudah final gitu. Kemudian juga ada yang masuk ke wilayah ini pemahaman seperti Jabariyah, ya, apa istilahnya fatalistik ya. Jadi mereka menganggap ini kan sudah takdir Allah, gitu. Ya sudah kita ngikutin aja ritme yang Allah kehendaki. Kalau seandainya Allah memenangkan hari ini ya pasti menang, ya pasti jaya. Kalau Allah tidak menghendaki menang ya sudah ya kita terus aja beribadah kepada Allah, ya nanti kemenangan itu akan hadir. Jadi seolah-olah bahwa kita sifatnya Jabariyah. Kita ini sudah ditakdirkan Allah dan kita tidak perlu melakukan apa-apa ya. Nah, ini berbahaya karena apa? Karena kalau kita lihat ayat-ayatnya itu kan jelas qot'i ya, perintah untuk berjuang menegakkan agama Allah itu qot'i. Kita tidak peduli dengan hasil. Mau berhasil atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus memperhatikan perintahnya. Perintahnya untuk menegakkan agama Allah, bukan kepada hasilnya. Kalau kepada hasilnya nanti akhirnya bersandar, ya udah ini kan sudah takdir Allah, ini sudah ketetapan Allah, nanti ada masanya juga kita menang. Yang penting kita ini bersikap baik, yang penting tidak mengganggu orang ya. Nah, jadi seperti itu wilayah-wilayah yang sifatnya dihembuskan ya. Kemudian juga ada yang memang muncul dari individu kita juga ya. Misalnya unsur ketidakikhlasan. Gitu. Unsur ketidakikhlasan itu juga bisa menyebabkan kita malas untuk berjuang di jalan Allah. Karena terlalu banyak resiko ya. Terlalu banyak resiko berjuang di jalan Allah itu banyak sekali resiko. Mungkin ada orang berpikir gini.
kalau saya menegakkan agama Allah, saya nggak akan jadi kaya. Ya. Mikirnya tuh, wah nantilah saya usaha dulu lah. Materi ya. Nah, saya berusaha dulu. Nanti kalau sudah mapan, ya nanti saya akan berjuang di jalan Allah. Gitu. Ya, karena sudah merasa aman, karena fasilitas dan sebagainya untuk kehidupan sudah ada. Nah, kalau kita bersandar pada kesuksesan duniawi, saya yakin mungkin kita tidak akan pernah berjuang. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu ya bahwa kita jadi miskin atau kaya, kan nggak tahu itu ya. Karena itu bagian dari takdir Allah. Takdir Allah. Nah, kalau seandainya kita bersandar pada nunggu kaya, nunggu kaya, dan takdir Allah pada kita justru miskin, ya, maka selamanya tidak akan pernah berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada konsep materi yang bisa menjadi support untuk kita dakwah. Kita berdakwah ataupun tidak berdakwah, rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ditetapkan oleh Allah ya. Rezeki. Tidak ada kisahnya orang yang karena berjuang jadi miskin atau jadi kaya, karena semuanya sudah ditetapkan. Atau ada yang meninggalkan perjuangan itu pasti jadi kaya, belum tentu juga. Banyak orang yang tidak berjuang malah jadi orang-orang yang sangat-sangat miskin misalnya. Ya. Nah, dan ada juga orang yang berjuang kaya raya. Nah, maka miskin dan kaya tidak menjadi penghalang buat kita untuk menegakkan agama Allah. Cuman mungkin kalau seandainya Allah memberikan peluang rezeki yang banyak, maka peningkatan perjuangan kita lebih tinggi gitu ya. Tapi bukan berhenti setelah kita mendapatkan kesulitan rezeki terus akhirnya kita berhenti, tidak. Tetap kita harus berjuang di jalan Allah. Nah, maka itu persepsi tentang miskin dan kaya dalam hubungan dengan berjuang kita harus hilangkan. Hilangkan. Ya, yang penting kita berjuang di jalan Allah. Dan jangan juga dikaitkan, wah ini kan saya kaya raya karena berjuang. Itu karena rezeki sudah ditetapkan, itu aja. Kita tinggal mensyukuri saja, mensyukuri, dan kita berjuang di jalan Allah bukan karena harta, bukan karena nilai materi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah ini tadi kan Ustadz nyinggung ya, di mana memang demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Tapi ada dari saudara-saudara kita mengatakan demokrasi itu ada dalilnya di dalam Al-Quran ya. Misalnya seperti halnya di surat Al-Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 38 dan lain sebagainya. Ternyata dalilnya banyak. Nah itu kalau menyikapi itu gimana, Ustaz? Yaitu wa amruhum syura bainahum ya. Gitu, wa syawirhum fil amri. Jadi kata-kata syura ya dalam kata itu bukan demokrasi. Oh, bukan demokrasi. Bukan demokrasi. Oke. Faktanya syura di situ adalah membahas tentang perkara-perkara yang sifatnya praktis atau sifatnya teknis. Oh, gitu. Teknis. Misalnya contoh, ketika Rasulullah mau berperang, ya apakah di perang Uhud, di perang Badar. Kemudian Rasulullah berbicara dengan para sahabat. Kita butuh pasukan berapa? Kita butuh alat-alat senjata berapa? Kuda berapa? Terus kita akan berhenti di mana? Kita menyiapkan apa saja, ya. Terus mata air yang kita ambil dari mana? Strateginya itu namanya syura. Oh gitu, teknis. Itu namanya syura, teknis. Ya. Jadi syura itu sifatnya adalah teknis, bukan demokrasi. Ya. Gitu. Nah, sedangkan as-siyadah li syar'i, kedaulatan milik syariat. Nah, dalam hal ini perkara-perkara hukum yang sudah qat'i, yang sudah pasti, itu tidak boleh didiskusikan. Oh, tidak boleh disyurokan. Yang qat'i ya? Yang qat'i. Misalnya contoh bab tentang hukum berzina. Berzina, oke. Tidak usah disyurokan. Oh, gitu. Gak usah didiskusikan, sudah jelas haram, titik. Ya, qat'i soalnya. Kemudian hukum potong tangan sudah tidak usah dimusyawarahkan. Nah, karena itu bukan di wilayah syura, ya, tapi itu di wilayah hukum yang qat'i, yang pasti,
Ya. Ada memang yang sifatnya di ijtihadi, bahasanya bukan syuro ya, ijtihad. Dilakukan ijtihad pada perkara-perkara yang dzon, yang berpotensi dugaan, banyak pendapat. Misalnya hukum menyewakan tanah pertanian misalnya, bagaimana hukumnya, itu para ulama berbeda pendapat, sehingga itu bisa dilakukan aktivitas ijtihad. Bukan bahasanya syuro ya. Bukan bahasa syuro. Bukan bahasa syuro, tapi ijtihad. Nah, jadi syuro itu pembahasan yang dilakukan untuk perkara yang teknis. Misalnya contoh dalam bab zakat. Zakatnya sendiri itu qot'i, tidak boleh disyurokan. Tapi bagaimana cara mengambil zakat dari masyarakat sampai ke Baitul Mal? Ya, bagaimana caranya? Dibuatlah lembaga, dibuatlah perwakilan-perwakilan, dibuatlah misalnya tim-tim dan sebagainya. Itu syuro. Nah, itu syuro. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu sama dengan syuro, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Iya, ya karena memang satunya teknis ya. Iya. Nah, sedangkan demokrasi itu kan itu bisa merambah kemana-mana, bukan hanya teknis. Bisa merambah kemana-mana. Jadi dia bisa membahas teknis. Bisa membahas tentang memilih seorang pemimpin. Bisa juga membahas tentang hukum. Ya. Kalau misalnya di masyarakat kita ya, mayoritas suka LGBT. Dan di DPR itu keterwakilan LGBT-nya tinggi misalnya. Otomatis nanti di DPR akan dibahas tentang kebolehan LGBT, dan itu adalah aktivitas demokrasi. Nah, sehingga demokrasi masuk ke ranah hukum, padahal itu wewenangnya bukan wewenang manusia, tapi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Ya, luar biasa sekali ya membahas antara demokrasi dan juga Islam yang ternyata tidak bisa disatukan ternyata. Tapi gini, kembali lagi ya, tadi Ustadz nyinggung demokrasi itu juga nyinggung tentang memimpin pemilih secara demokrasi. Itu ternyata ada yang mengatakan tuh di zamannya pemilihan Utsman tuh pernah dilakukan pemilihan seperti itu. Nah, kira-kira gimana Ustadz? Ya. Jadi teknis atau suksesi ya. Suksesi dari terpilihnya seorang khalifah itu adalah baiat. Itu adalah baiat, di mana masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada seorang yang akan menjadi khalifah. Karena kan as-sultan lil ummah. Jadi kaedahnya gitu, kekuasaan milik umat. Di mana hukum asalnya kekuasaan milik Allah. Kemudian Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Kemudian orang mukmin kan tidak mungkin semuanya jadi pemimpin. Kalau semuanya jadi pemimpin kan bahaya. Mencambuk sendiri, memotong tangan sendiri, semuanya menjadi penguasa kan bahaya. Maka akhirnya orang-orang mukmin itu menyerahkan kekuasaannya. Ya, kepada seseorang. Dengan melalui proses baiat. Nah, sampai pada wilayah baiat itu memang peristiwanya banyak terjadi. Sampai pada baiatnya itu. Ada peristiwa misalnya dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Itu proses syuro ya, musyawarah. Ya, dari antara muhajirin dengan ansor. Nah, terus yang kedua dari Abu Bakar ke Umar. Itu namanya istikhlaf. Istikhlaf itu pesan dari Abu Bakar kepada umat, menurut pandangan saya bahwa khalifah yang terbaik yang menggantikan saya itu Umar. Tapi itu tidak memastikan, tidak menjadikan sebuah keputusan bahwa Umar harus jadi khalifah. Itu hanya penawaran, hanya gagasan. Nah, faktanya masyarakatlah yang menentukan. Nah, tapi prosesnya istikhlaf. Akhirnya sadar, oh iya betul Umar nih yang terbaik. Akhirnya mereka membaiat Umar. Nah, dari Umar kemudian kepada Utsman itu prosesnya intikhab. Nah, jadi jejak pendapat. Jejak pendapat. Jadi selama 3 hari 2 malam itu jejak pendapat
kepada siapa yang masyarakat itu ingin menyerahkan kekuasaan. Secara syarat semuanya sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Terpenuhi. Istilahnya siapapun yang menjadi khalifah sudah layak. Sudah layak. Sudah layak semuanya, cuman masyarakat berpihak ke siapa, gitu. Lebih percaya ke siapa. Nah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Gitu. Nah, adapun Ali bin Abi Thalib itu seperti peristiwa yang begitu saja terjadi. Ketika gitu. Utsman meninggal, maka tiba-tiba umat langsung membaiat. Langsung membaiat Ali. Nah, jadi ada peristiwa yang sifatnya mendadak ya, mendesak langsung itu. Secara responsif masyarakat langsung membaiat. Peristiwa 4 ini semua berbeda tapi satu yang sama. Satu yang sama. Yaitu apa? Baiat. Baiat. Nah, intinya di situ. Nah, sama halnya kasus seperti Muawiyah. Ya, memang diawali dengan kekisruhan politik. Dan waktu itu memang sebagian sahabat sudah membaiat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di Hasan Madinah. Namun ketika terjadi dualisme kepemimpinan, maka Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Menyerahkan kekuasaan. Nah, dengan cara apa ya? Baiat juga. Baiat juga. Iya. Nah, jadi intinya suksesinya tetap baiat. Gitu. Bukan seperti yang dilakukan. Memang ada yang sama yaitu intikhab, pemilu. Gitu. Cuman bedanya pemilu di dalam Islam itu kan tergantung usia seorang khalifah. Tergantung usia khalifah. Dan tergantung juga apakah khalifah dimakjulkan atau tidak. Karena ada alasan-alasan yang bisa dimakjulkan, dijatuhkan. Nah, kalau seandainya dia tetap ideal sesuai dengan syarat-syarat inqad dan usianya panjang, maka seusia itulah dia jadi khalifah. Nah, sedangkan intikhab yang ada di demokrasi kan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, gitu. Berarti artinya itu hanya uslub ya? Yang sama itu hanya baiat ya? Ya, yang sama itu baiat. Masya Allah. Luar biasa sekali ya bincang-bincang dengan Satyan. Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya. Ya mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.